warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Safira, penulis atau aku tulisan episode My dari 5. Kali ini saya akan jelaskan tentang faktor perundungan di sekolah akibat saya satu tembakan remaja yang tentang dunia persekolahan. Jadi kita tahu setiap manusia pasti memiliki keinginan untuk bersekolah untuk mengejar cita-cita, impian, dan juga untuk mencarikan pekerjaan di masa depan. Akan tetapi masa depan anak itu seringkali dikaitkan dengan masalah itu dengan adanya pemberian. Siapa yang melakukan itu? Pasti perundungan. Kenapa? Hal ini disebabkan karena anak-anak mereka tuh masa iri dengan ada yang baru dan belum bisa beradaptasi. Misalnya kita bayangin, kita pertama kali masuk sekolah kita sering dilempari dengan ini, rasa kebencian. Nah itu secara nggak langsung tuh yang kita yang bukan perundungan jadi korban. Jadi faktor perundungan itu tuh biasanya kan merasakan adanya yang paling fatal itu adalah fitnah. Bahkan sampai ke beritanya tuh banyak yang meninggal akibat kasus bullying seperti itu. Nah ini yang disebabkan karena si pelakunya itu seringkali menonton sinetron bertemakan yang terinspirasi dari bagian yang dari Amerika Serikat. Banyak sekali judul sinetron remaja yang bertemakan tentang bullying mungkin dari zaman dulu banget ya. Jadi disajikan banyak sangat bisa karena anak-anak remaja itu sangat cepat menangkap apa yang kita dengar meskipun terbilang itu sudah secara langsung bisa menghibur. Meskipun menghibur tapi tetap ada cerita-cerita tidak mendidik untuk diserap. Nah, apa faktor-faktor perundungan di sekolah yang sering terjadi? Pertama, pelaku sering kali malas sekolah. Distraksi dengan bentuk obsesi. Jadi obsesi itu merupakan rasa terlalu senang dengan idol favorit mereka sebintangnya dengan peran tersebut. Karena tidak sekedar cerita pertama juga perannya begini seperti apa. Namun tidak akan ada sebuah ini dipandangkan ditiru oleh anak-anak yang menjadi pelaku perundung tuh. Misalnya kita bukan pelaku, mereka sering terlibat fitnah, terus juga sering juga menuduh orang seperti itu sehingga tanpa sadar itu kita merasa jadi korbannya. Yang kedua tentang ini, meniru kata-kata yang yang jorok. Nah, jadi kalau faktor sentimen menggunakan kata-kata kalimat yang jorok itu karena deskripsi penulisnya yang terlalu tidak mengotak ya. Jadi kalau penulisnya itu tidak memahami betul bahasa Indonesia, maka dia menskripsinya itu dengan dialog yang kata-kata jorok. Jadi akibatnya para aktor aktris yang memainkan itu ditiru oleh anak-anak. Jadi kalau kita sebagai kabar ejekan bagi kita yang bukan korban. Jadi bahan-bahan ejekan itu tuh akan bukan hanya menyakiti hati juga, tapi juga merusak tekanan mental seorang. Kemudian yang ketiga mengenai kasus ini, kasus kecurangan pembohongan nih. Jadi kalau biasa tuh mereka tuh seringkali berbohong jika mereka tidak melakukan kesalahan ketika tidak oleh guru atau orang tua. Namun kenyataan itu kan sementara sekolahnya ditangkap CCTV, jadi ada fakta yang menjelaskan bahwa tindakan berbohong profesional itu merupakan perbuatan dosa ya. Jadi pelaku itu cenderung berbohong ya pada orang yang sudah minta maaf, tapi ternyata pada akhirnya ketika usaha itu tuh bisa difitnah ya. Lalu yang keempat mengenai tidak pengampunan ya. Jadi kalau mereka yang berbuat salah itu benar berkali-kali itu kan tidak membuat jerah ya. Misalnya kalau jika pelaku tidak berbuat jerah itu maka kata dari hukum ya. Misalnya kalau jika pelaku terbukti benar-benar tidak bisa menjelaskan apa kronologisnya, pasti orang tua akan melindunginya nih. Jadi orang tua akan mencarikan fakta baru bagaimana seorang pelaku bisa membuli meskipun dia dikasih tahu ya. Jadi akan selalu menyeret ke sarut-sarut hukum ya. Dan kalau itu kan kepada orang tua pembuli tersebut menyerahkan anak tersebut. Nah, dan yang terakhir faktor perundungan di sekolah yang sering terjadi adalah prestasi belajar yang menurun. Jadi kalau pelaku perundungan masih menurun itu hasil mereka akan makin berat akibatnya. Karena kenapa mereka perlu masuk belajar? Karena mereka itu tidak pernah mau ini guys, tidak masa puas dengan adanya sekolah, seperti tekanan mental, tekanan jiwa, depresi, atau bahkan yang paling fatal itu mengakibatkan gangguannya jadi terganggu ya. Jadi akibat adanya akibat mereka malas belajar juga tidak otomatis tidak lulus. Jadi pelaku perundungan itu berakibat fatal juga bagi pemimpin orang lain supaya rasa kepuasan. Jadi sedikit sebagai penutup ada kesimpulannya ya. Segera laporlah ke PD, sebaiknya kasus perundungan itu harus dihapuskan seperti halnya dengan Zara Khairina, seorang murid asal Malaysia yang meninggal akibat kasus bullying. Jadi pembuli itu juga hentikanlah tindakan bully yang sekarang juga di sekolah dan arahkan kepada gerakan tidak boleh menonton sinetron bagi anak usia remaja atau anak-anak sekolah usia remaja sampai dewasa supaya kehidupan sekolah tentram dan juga tidak. Semoga perundungan itu bisa segera dihapuskan oleh pemerintah jika tidak terbukti bersalah agar ditutup oleh hukum peraturan yang berlaku tanpa kasus penganiayaan masyarakat, penganiayaan di sekolah dan jika yang berujung ke penjara. Oke, kali ini juga bisa bermanfaat. Nah, jangan lupa seperti biasa tuh follow sosial media aku, komen sekedar aku tahu apakah faktor lain dari perundungan di sekolah yang sedang terinspirasi dengan sinetron remaja bertemakan persekolahan. Terima kasih.